Kita pikir gedung kosong itu sunyi. Salah besar ya. Kadang bahaya terbesar itu bukan hantunya, tapi struktur yang rapuh atau sesuatu yang menunggumu di dalam kegelapan. Mau tahu apa yang terjadi kepada orang-orang sial ini saat mereka mengeksplor tempat kosong? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Di bawah tempat tidur. Tempat yang udah lama nggak ditinggalin bukan cuma menyimpan barang-barang lapuk dan juga nggak kepake doang ya, tapi juga jadi sarang bagi tamu yang tidak diundang. Ya, kayak pas bulan Maret 2023 lalu aja deh, dua YouTuber urban explorer asal Inggris yaitu Matt dan juga Andy lagi menjelajah rumah kosong bareng anjing mereka yang dipasangi kamera GoPro. Awalnya eksplorasinya tuh ngebosenin banget, cuma nemu barang-barang rongsokan tua gitu deh. Tapi suasananya tuh berubah pas anjing mereka tiba-tiba gonggong panik di satu kamar tidur dan lari ketakutan balik ke tuannya. Matt sama Andy awalnya nggak sadar. Mereka cuma sempet dengar suara langkah kaki misterius di tangga, tapi waktu dicek kosong melompong. What the fuck? Did you hear that? Someone has definitely just run down those stairs. Hello? Hello? Nah, horor aslinya baru ketahuan waktu mereka pulang dan juga mengecek rekaman kamera yang ada di leher si anjing. Ternyata waktu anjingnya gonggong tadi, kameranya tuh menangkap jelas ya ada sosok manusia hidup yang lagi ngumpet di kolong kasur sambil natap tajam ke arah kameranya. Wah, kacau sih ini. Jadi selama mereka keliling, mereka tuh nggak sendirian di sana. Dan waktu mereka sadar serta balik lagi ke lokasi, orang misterius itu udah kabur entah kemana. Namun menurut kalian nih, itu orang asing yang numpang tinggal atau maling yang lagi apes ketahuan? Gudang kosong. Di daerah kosong yang sudah lama ditinggalin, bukan berarti nggak ada aktivitas di sana ya. Mungkin istilah yang paling tepat tuh nggak kelihatan aja. Jadi kali ini ceritanya ada YouTuber bernama Jared yang lagi ke gudang di daerah Kansas City sekitar Juni 2025. Sebenarnya dia tuh mikir bakal kayak biasanya aja sih, masuk ke gudang industri besar tua yang sudah lama terbengkalai, muter-muter, terus cabut deh. Tapi makin dirinya jalan ke dalam, dia tuh mulai dengar suara-suara yang aneh. Alright, we'll ignore that. I don't know though, there's echoing in here. I think people are... Pokoknya itu kayak bunyi benturan yang keras banget dan juga berulang-ulang. Dia sempat panik dan juga mau ngumpet di basement, tapi akhirnya dia mutusin untuk ngecek keluar. Dan benar aja guys, dia tuh papasan sama dua orang cowok dong. Untungnya pas Jared nyapa, mereka cuma balas WhatsApp dengan santai. As I walk right out into the open, oh, there's a pair of them. Hey, what's up? Ternyata dua orang itu adalah scrapers alias penjara besi tua yang lagi sibuk melempar pipa-pipa logam dari jendela ke truk mereka untuk dijual kiloan. Walaupun interaksinya nih kelihatan chill, sebenarnya momen ini tuh bahaya banget loh. Bayangin deh, mereka lagi ngelakuin aksi ilegal alias nyuri besi, sementara Jared di sana megang kamera yang bisa menjadi barang bukti. Kalau mereka punya niat jahat, nasib Jared bisa beda banget loh ceritanya. Ditambah lagi nih, di lantai atas, Jared menemukan markas gelandangan yang lengkap sama kasur dan juga meja, dimana ini semua jelas ya bikin vibes-nya makin creepy dong. Menurut aku, Jared hoki sih ya bisa pulang dengan selamat karena di dunia jelajah begini, ketemu manusia tuh kadang lebih serem daripada ketemu dengan setan. Mayat atau prank? Malesnya nelusurin tempat-tempat terbengkalai itu, soalnya bisa aja nih kita nemuin hal-hal yang gak enakin. Contohnya nih, seperti barang bukti kejahatan. Abisnya pernah nih ya, YouTuber Yorbex Hill punya pengalaman seperti itu di Ohio teman-teman. Jadi pas masih pandemi sekitar 29 Juni 2021, dia tuh kesini untuk eksplorasi. Dia pun juga sempat ngeluh ya, nyium bau busuk yang menyengat banget dan kaget gara-gara pintu kebanting sendiri. What the fuck? Yo, what?
Awalnya dia tuh pikir kosong, tapi netizen yang mata elang langsung heboh di kolom komentar. Mereka melihat sesuatu di dalam gudang kecil yang dilewatin sama si YouTuber, yaitu ada objek yang bentuknya mirip banget dengan mayat manusia yang terbungkus gitu. Gara-gara penasaran, Your Bexhill akhirnya balik lagi ke lokasi itu di tahun 2025 untuk ngecek lagi. Dan plot twistnya bikin merinding. Benda yang diduga mayat itu udah hilang bersih. Tapi ada satu detail gila yang ditemukan. Gembok pintu gudang yang pas tahun 2021 warnanya tuh biru, sekarang berubah jadi warna pink. Logikanya berarti ada orang atau pelaku yang balik ke sana untuk mindahin tubuh itu, terus ganti gemboknya buat ngilangin jejak dong ya. Ditambah lagi ada bekas noda cairan aneh di kayu tempat benda itu dulu tergeletak. Jadi pertanyaannya, yang kemarin itu mayat beneran atau cuma prank doang sih guys? Jebakan rumah kosong. Definisi Home Alone versi dark mode beneran kejadian di dunia nyata. Bulan Februari 2019, investor properti bernama Ekram Ulas ceritanya lagi survei rumah kosong di Philadelphia untuk direnovasi. Awalnya sih seperti house tour biasa, tapi suasananya berubah jadi horor waktu dia menemukan benang pancing tipis yang melintang di tangganya. Terus begitu diperhatiin lebih jelas, makin aneh lah. Kenapa ya keikat senar pancing tipis yang nyambung ke lantai 2? Tahu nggak, begitu ditelusurin jalurnya, apa yang nungguin mereka? Nih, pas ngelongok ke atas tangga, ada alat aneh yang tergantung dan juga dililit lakban. Yeah. What is it? Oh! Shit, look at that fucking thing. Yo, that would have straight up killed you right in your head, dude. Yang bikin ngeri bukan gantungannya, tapi benda di ujungnya yaitu pisau dapur berkarat. Hiasan kah? Ya nggak mungkin. Jebakan kah? Ya udah pasti. Jadi kalau yang nggak perhatiin dan juga main naik ke tangganya begitu aja, maka senarnya tuh bakal tertarik dan gantungannya pun otomatis ngayun tepat ke arah kepala. Atau paling beruntungnya ya kena leher lah. Nah pertanyaannya, siapa sih yang masang? Karena ini jelas ya, bukan mainan dan juga nggak asal-asalan juga toh. Bahkan rumahnya juga bukan hunian mewah loh. Siapapun bisa aja masuk dan kena sial. Ya kalau sampai dipasang dengan alasan iseng, sangat nggak ngotak sih ya. Tapi kalau memang ada yang dijaga, apa dong yang disembunyiin dari rumah ini? Mau gimana pun juga, perusahaannya sih tetap nerusin renovasi rumah yang udah terbengkalai selama 3 tahun itu ya teman-teman. Oh! Shit, look at that fucking thing. Yo, that would have Penemuan bekas jenazah. Biasanya rumah kosong itu berantakan di cara maling, tapi rumah yang ditemukan urban explorer bernama Raging Rider ini impeccable alias rapi banget seperti time capsule. Barang-barangnya tuh masih utuh di tempatnya, seolah-olah penghuninya cuma pergi sebentar gitu. Tapi petunjuk di kalender nunjukin kalau rumah itu udah nggak berpenghuni sejak Agustus 2018. Nah waktu naik ke lantai 2, baru deh ketahuan alasan kenapa rumah ini tuh ditinggalin guys. Di tengah lorong karpet yang bersih, ada noda hitam besar dan juga sebuah alat bantu jalan yang tergeletak di sebelahnya. Plot twistnya yang bikin nangis adalah noda itu ternyata bekas cairan tubuh jenazah sang nenek pemilik rumah. Jadi kemungkinan besar wanita tua itu jatuh dan gak bisa bangun, terus gak ada yang datang untuk nolong juga ya. Nah karena tubuhnya tergeletak begitu lamanya, akhirnya pembusukan pun terjadi secara alami. Jadi bangunan ini bukannya ditinggalin karena udah gak bernilai, tapi malah jauh lebih berharga, namun sayangnya terpaksa ditinggalkan. Entah karena keluarganya tuh jauh atau dianya yang udah gak punya siapa-siapa lagi. Basement menakutkan. Pengalaman YouTuber Baker X Derek di tanggal 14 Oktober tahun 2019 ini mungkin bisa jadi bahan pengingat kita ya. Iya, supaya jangan lo ya sekali-sekali kepoin tempat yang gak kalian pahamin medannya. Orangnya sih kelihatan lagi San Moritz sendirian gitu lah ya. Santai nikmatin pemandangan sambil sesekali ngambil footage sinematik juga. Gak lama setelahnya dia malah salfok nih sama bangunan tua terbengkalai yang gerbangnya tuh kebuka lebar. Iseng lah ya dia masuk tuh untuk explore. Awalnya sih biasa aja, cuma nemu sampah dan juga puing.
Tapi lama-lama vibes-nya tuh makin gak enak waktu dia sadar kalau layout bangunannya tuh aneh banget. Ya campuran antara hotel dan juga kantor gitulah. Dan plus nih dia nemuin kasur yang masih bersih. Ini red flag banget ya karena tandanya ada orang atau sesuatu yang baru aja tidur di situ kan. Nah bukannya mikir, wah cabut deh, kayaknya ada yang tinggal nih. Ini nih dia tuh malah enggak, dia terusin aja tuh muter-muter ke ruangan yang lain. Dan puncaknya waktu dia mau turun ke basement, dia dengar suara aneh seperti ada yang ngomong atau gerak yang bikin dia tuh langsung putar balik, lalu lari ke motor dan tancap gas kabur dari sana. I think I hear something. Nah, bagian paling creepy-nya justru baru ketahuan nih pas dia ngedit videonya di rumah. Ternyata pas kameranya nyorot sekilas ke arah pintu kamar mandi, netizen ngeliat ya ada sosok pucat yang lagi ngintip dari balik kegelapan. Jadi selama dia jalan-jalan santuy di sana, sebenarnya ada sesuatu yang ngawasin dia dari jarak dekat. Untung insting kaburnya cepet jalan, kalau enggak, wah beda cerita kan tuh. Robert Fulton. Dan di nomor terakhir ini rasanya harus ditutup ya sama pengalaman Yorbex Hill lagi waktu di Ohio juga teman-teman. Kali ini tempatnya beda, waktunya juga beda. Tahun 2003 kemarin dia masuk ke sebuah bangunan yang kelihatannya sih biasa aja. Nama tempatnya adalah Robert Fulton School. Ya, dari luar aja bisa kelihatan kalau tempat ini tuh gede banget kan? Tapi pokoknya inget terus deh, tiap kali ke tempat asing gini, jangan pikir ya cuma kalian doang yang kesini. Bahkan dilihat dari peringatan di dinding sama coretan-coretan aneh aja udah kelihatan kan? Dari awal masuk pun vibes-nya tuh udah red flag banget sih, karena dia tuh menemukan banyak tanda-tanda kehidupan. Contohnya nih seperti sisa makanan dan juga tempat tidur orang asing. Tapi jelas, dia tetap maksain ya untuk masuk semakin dalam. Dan secara tiba-tiba ada suara teriakan kenceng banget dari arah kegelapan yang bikin dia tuh shock setengah mati. Dia lari terbirit-birit keluar gedung tanpa noleh ke belakang. Nah, bagian paling creepy-nya justru baru ketahuan waktu videonya tuh tayang. Ternyata, mata jeli netizen nemuin kalau di menit-menit awal video, kameranya tuh sempat menangkap sosok misterius yang sudah ngawasin dan juga ngikutin dia diam-diam dari kejauhan. Asli, merinding banget kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.